Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqam miruhi Jibril al-Matin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekelumit dari samudra manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Manqabah ke-38, Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan muridnya dari siksaan malaikat munkar wa nakir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama, namun ia menaruh cinta rindu kepada gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada waktu ia mati, ditanya di alam kubur oleh malaikat munkar wa nakir, apa agamamu, siapa Tuhanmu, dan siapa nabimu? Si mayat menjawab, saya tidak tahu, yang saya ketahui hanya guruku, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliaulah yang sangat kucintai. Mayat itu lalu memanggil nama Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga malaikat munkar wa nakir merasa bingung menghadapi kejadian itu. Lalu hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal itu saya serahkan kepadamu. Allah bersabda, beri siksaan dia sebagaimana mestinya. Pada waktu malaikat munkar wa nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani datang sambil berkata, wahai munkar wa nakir, mayat muridku jangan disiksa karena dia waktu hidupnya termasuk orang yang bodoh. Dia tidak tahu tentang agama, yang dia ketahui hanyalah aku ini. Lalu Syekh melanjutkan pembicaraan. Akulah yang akan memberi jawaban terhadap segala pertanyaan yang kalian akan tanyakan. Nah, sekarang mau menanyakan masalah apa? Untuk kedua kalinya kejadian ini malaikat munkar wa nakir bertambah bingung dan dengan segera dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersabda sebagaimana tadi, siksa dia sebagaimana mestinya. Setelah malaikat itu menerima perintah Allah, lalu diambilnya godam ketika si mayat akan disiksa. Tiba-tiba Syekh menghadang dan menggagalkan serta merebut godam dari tangan malaikat munkar wa nakir. Lalu dilemparkannya. Beliau berkata, semuanya minggir. Dengan wasilah besarnya rasa mahabbahku kepada Allah, maka jika muridku ini tetap akan disiksa, pasti surga dan neraka semuanya akan kubakar. Ketika itu datang sabda Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ku ampuni dosa mayat orang itu. Jangan kamu siksa disebabkan karena kekasihku Abdul Qadir. Aku menanggung rindu padanya, dan lebarkanlah pula kubur mayat orang itu. Manqabah ke-39, setiap datang tahun baru, tahun itu memberi tahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Di dalam kitab Bahzatul Asrar meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pada suatu hari beliau terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majlis pengajian yang beliau pimpin.
Dan beliau berkata, tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun selalu memberi salam padaku dan menginformasikan segala kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan senantiasa memberi salam padaku dan menceritakan peristiwa apapun yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan masukan peristiwa yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat Allah yang maha mulia, orang-orang yang akan mendapat kecelakaan dan kebahagiaan semuanya itu diajukan padaku. Pandangan mataku ada di Lauhil Mahfuz, dan aku menyelam dalam lautan ilmunya Allah dan dalam lautan musyahadahnya. Akulah yang menjadi hujahnya Allah bagimu. Akulah yang menjadi pengganti dan penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya. Demikian pula jin ada gurunya, dan aku adalah guru semuanya. Manqobah ke-40, Syekh Abdul Qadir diberi buku daftar untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Dalam kitab Bahzatul Asrar diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, aku diberi sebuah buku luasnya sejauh mata memandang untuk menuliskan dan mencatat nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua murid dan telah Allah berikan kepadaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik, apakah ada dalam neraka muridku dan sahabatku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada dalam neraka. Syekh Abdul Qadir berkata, aku bersumpah demi kemuliaan dan keagungan Tuhanku, sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik, dan aku bersumpah demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, kecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama-sama semua muridku masuk surga. Lebih lanjut beliau berkata, senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang berada di timur dan muridku berada di barat. Lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat nanti aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang jahanam, neraka jahanam. Kalau ada muridku yang dimasukkan ke dalam neraka, sekali lagi aku tidak akan bergeser sebelum semua muridku sudah masuk ke surga. Karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan padaku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta cinta mahabbah padaku, pasti aku akan menghadap menaruh perhatian padanya. Dan malaikat Munkar dan Nakir telah berjanji padaku bahwa mereka tidak akan menakuti murid-muridku. Manqobah ke-41, salah seorang murid Syekh Abdul Qadir tidak merasa lapar dan haus setelah menghisap jari tangan Syekh Abdul Qadir. Syekh Arif Abu Muhammad Syawir Asyinti berkata, pada suatu hari saya berangkat menuju Baghdad berziarah ke Syekh Abdul Qadir. Lalu saya membantu beliau beberapa hari lamanya. Pada waktu itu saya akan pulang. Terlebih dahulu saya mengharap guruku Syekh Abdul Qadir untuk memohon diri. Beliau berkata padaku, silahkan kamu pergi. Aku doakan semoga kamu selamat di perjalanan dan selamat sampai di tempat tujuan. Kemudian beliau mengulurkan tangannya menyuruh padaku supaya jari tangannya dihisap, lalu aku hisap.
Beliau berwasiat kepadaku agar nanti di perjalanan jangan meminta-minta. Setelah saya pamit dan berangkatlah saya menuju Mesir. Berkat karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, di perjalanan saya tidak pernah merasa lapar ataupun haus. Juga tidak mengurangi kekuatan fisik, dengan selamat tidak kurang suatu apapun sampai saya di kampung halaman. Manqabah ke-42, Syekh Son'ani karena tidak taat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, nasibnya menjadi penggembala kebabi. Pada waktu Syekh Abdul Qadir Jailani menerima sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa telapak kaki beliau bakal memijak pundak-pundak para waliullah. Sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali namanya Syekh Son'ani. Syekh berkata, telapak kakiku akan menginjak pundaknya si penggembala babi. Tidak berapa lama kemudian Syekh Son'ani berangkat berziarah menuju kota Mekah diiringi 400 orang santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Son'ani berjalan melewati suatu kampung yang penduduknya mayoritas beragama Nasrani, ia melihat sebuah kedai. Penjual warung itu seorang perempuan Nasrani, penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli karena wajahnya cantik tidak bandingnya. Badannya mulus sehingga mendebarkan hati para pemuda, konon tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat padanya. Demikian pula Syekh Son'ani melihat kecantikan perempuan itu terpesona sehingga luluh hatinya, hilang rasa malunya, wibawanya jatuh di hadapan santri-santrinya, pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja dengan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari perempuan itu menyuruh Syekh Son'ani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh menggembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya. Melihat kejadian itu, seluruh santrinya, pengiringnya itu pulang dan meninggalkan gurunya karena secara mencolok Syekh Son'ani telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal hanya 2 orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa gurunya. Hasil perumusannya, mereka berpendapat bahwa musibah ini harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Maka hal ini tidak salah lagi, pasti ini akibat perkataan yang diucapkan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Syekh Son'ani. Maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Fariduddin, kamu Syekh Mahmud Al-Maghribi tinggal di sini. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu lalu ia mencari pekerjaan dan mohon bantuan Syekh, namun tidak ada lowongan kecuali pekerjaan berat dan hina. Akhirnya ia terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh Abdul Qadir Jailani merasa iba hatinya. Lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri dan ia murid Syekh Son'ani, Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya lagi, kamu sebenarnya ingin apa? Dijawab oleh Syekh Fariduddin, kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana.
lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Syekh Abdul Qadir pun berkata, kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu ku ampuni. Kata Syekh Fariduddin, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, memang benar gurumu itu telah diampuni karena kedudukanmu bertepatan dengan saat memberi ampun. Detik itu pula Syekh Son'ani siuman sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah, tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu, mahabbah pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Syekh Abdul Qadir. Demikian pula perempuan cantik Nasrani itu juga ikut berziarah bersama Syekh Son'ani. Dengan keyakinan yang kuat, ia akan berikrar masuk agama Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Manqabah ke-43, Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di atas sajadah, melayang-layang di atas sungai Dajlah. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tastari dikala mukasyafah berkata, pada suatu hari masyarakat Baghdad merasa kehilangan Syekh Abdul Qadir. Mereka sibuk mencari di mana Syekh Abdul Qadir berada. Setelah diadakan pencarian yang seksama, beliau diketemukan sedang duduk di atas sungai Dajlah. Beliau dikerumuti berbagai jenis ikan menciumi tangan dan kaki beliau. Kata Syekh Sahal, saya tidak merasa bosan melihat keajaiban beraneka jenis ikan yang berwarna-warna dengan gerakan dan gaya yang berbeda-beda pula, sehingga tidak terasa sampai datang waktu zuhur. Di kala itu saya melihat sajadah hijau bersulam benang emas dan perak bermotifkan tulisan dua baris. Baris pertama dengan tulisan ala inna awliyallahi la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak merasa takut dan bagi mereka tidak merasa bersedih hati. Dan baris kedua bertulisan salamun alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Keselamatan dan kesejahteraan tetap bagimu sekalian wahai ahli bait Nabawi. Sesungguhnya Allah yang maha terpuji, maha agung. Sajadah itu terhampar melayang di atas sungai Dajlah. Lalu Syekh duduk di atas sajadah itu. Tidak lama kemudian datang rombongan pemuda yang tubuhnya tegap, wajahnya tampan, penuh wibawa, mengiringkan seorang pria yang tampan dan karismaya. Melebihi yang lainnya di hadapannya terhampar sajadah. Dengan serempak mereka berdiri menghormati Syekh Abdul Qadir. Dengan sopan santun dan khidmat, seakan mereka terpesona dengan kewibawaan beliau. Lalu Syekh berdiri melaksanakan sholat berjamaah. Beliau menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, termasuk para wali Baghdad. Ketika Syekh mengucapkan takbir, para malaikat pemangku arsy dengan serempak pula mengucapkan takbir dan tasbih yang diikuti oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Pada waktu beliau membaca tahmid, keluar dari mulut Syekh sinar cahaya memancar menjulang ke atas. Selesai melaksanakan sholat, lalu beliau membaca Allahumma inni as'aluka bihaqi jaddi nabiyyika wa hiyaratika min khalqika ala taqbada ruha muridi wa muridatan li illa ala taubati. Allahumma inni as'aluka bihaqqi jaddi nabiyyika wa hiyaratika min khalqika ala taqbada ruha muridi wa muridatan li illa ala taubati. Ya Allah, aku mohon padamu dengan bertawasul pada kakek moyangku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk pilihanmu, semoga engkau ya Allah jangan merenggut nyawa muridku baik pria maupun wanita sebelum mereka itu bertobat terlebih dahulu padamu. Seluruh malaikat membaca amin atas doa itu. Demikian pula seluruh kaum muslimin yang hadir di kala itu. Datang hatib dari alam gaib. Allah berfirman, wahai Abdul Qadir, bergembiralah karena doamu telah aku terima. Manqabah ke-44, berkat syafaat Syekh Abdul Qadir Jailani walayang mardud
yaitu wali yang ditolak dapat diterima kembali menjadi wali yang makbul. Diriwayatkan dalam kitab Mahfudul Ghawasyiyah, pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang dikeluarkan dicopot oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah, telah dicoret dari daftar waliullah. Namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan serta syafaat rekan-rekannya sebanyak 360 wali. Namun dari seluruh permohonan mereka itu tidak ada seorang pun doanya yang diterima Allah. Maka untuk meyakinkan lagi para waliullah itu masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ternyata tampak jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang yang celaka. Atas kesepakatan bersama disarankan supaya ia dengan segera menghadap Syekh Abdul Qadir untuk memohon syafaatnya. Lalu dengan merendahkan diri ia menghadap Syekh Abdul Qadir. Beliau berkata, "Mari ke sini lebih dekat lagi. Sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi waliullah dengan izin Allah." Kemudian saya berdoa kepada Allah, mohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali menjadi waliullah, diterima menjadi waliullah dikala itu datang jawaban dari Yang Maha Kuasa. "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali, mereka berdoa meminta pertolongan untuk wali yang kutolak itu, dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima. Sebab wali itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz termasuk orang-orang yang celaka." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Ya Allah, apa halangannya? Engkau Maha Kuasa, siapa yang ditolak Engkau dapat menerimanya. Demikian pula siapa yang Engkau terima, Engkau bisa saja menolaknya. Dan mengapa lidahku Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi orang bahwa ia dapat diterima? Bila Engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak." Kemudian datang jawaban dari Allah, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silahkan siapa yang dianggap olehmu ditolak akan aku tolak, dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada wali mardud itu, "Segera kamu membersihkan diri, mandi tobat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi waliullah." Manqabah ke-45, Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan muridnya dari siksa api dunia akhirat. Syekh Mian Umdatullah dari golongan ulama arifin berkata, "Di negeriku Burhaniyu, saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu, penyembah api. Namun ia sangat mencintai Syekh Abdul Qadir. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta, bersukaria, makan bersama di rumahnya untuk lebih semarak lagi. Rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna indahnya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu semata-mata terdorong rasa mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Rupanya ajal telah tiba baginya dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya, yaitu tata cara Hindu. Si mayat harus dibakar. Timbul keanehan di luar kebiasaan. Sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu. Bahkan selai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian itu, di negeri tersebut terdiam seorang wali. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh. Beliau berpesan agar mayat orang Hindu itu yang terapung-apung dihanyutkan air itu ialah muridku, dan ia telah diberi nama dengan gelar Sa'dullah.
supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam karena ia seorang muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tiada lain karena Allah telah berjanji padaku bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku baik dari dunia maupun api akhirat. Manqabah ke-46. Keberadaan perwujudan Syekh Abdul Qadir adalah wujud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Hazal wujud wujudu jaddi la wujudu Abdul Qadir." Kebenaran perwujudanku ini adalah wujud kakek moyangku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan wujud Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan bahwa pada suatu hari Syekh berangkat pulang menuju rumah beliau. Belakang beliau diikuti oleh sang putra Abdul Jabbar. Sesampainya di rumah, Abdul Jabbar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah. Lalu ditanyakan kepada ibunya, "Tadi saya berjalan mengikuti ayah ke sini. Pada waktu sampai di ambang pintu, saya tidak melihat ayah masuk ke dalam rumah." Ibunya berkata, "Sebenarnya ayahmu itu sudah 15 hari tidak pulang-pulang ke rumah." Lalu Abdul Jabbar berangkat menuju tempat berkhalwatnya ayahnya. Terlihat pintunya terkunci. Ia berkeyakinan bahwa ayahnya itu ada di ruang khalwat, di ambang pintu ruang khalwat. Lama ia menunggu sampai tengah malam. Pada pertengahan malam baru pintu ruang khalwat itu dibuka oleh Syekh sambil beliau berkata, "Menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah, padahal masuk ke ruang khalwat ini sama seperti penglihatanmu tadi." Kemudian Abdul Jabbar bertanya kepada ayahnya, Rasulullah bila beliau qada hajat atau buang air kecil, seketika itu juga bumi menghisapnya sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak seharum minyak kasturi dan lalat pun enggan hinggap pada badan beliau. Semua yang saya sebut terbukti khususiyah keistimewaan itu sekarang ada pada ayah. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Abdul Jabbar berkata lagi, "Nabi Muhammad bila beliau berjalan biasanya dipayungi awan. Rasanya tidak ada salah ayah juga kalau berjalan dipayungi awan." Beliau menjawab, "Hal ini sengaja kita tinggalkan, jangan sampai nanti kita disangka menjadi nabi." Manqabah ke-47. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digoda setan. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari setan menghadap Syekh Abdul Qadir, memperkenalkan diri sebagai Jibril dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Syekh Abdul Qadir segera menjawab bahwa si pembicara tidak lain adalah setan, karena baik buruk maupun Jibril tidak akan turun ke dunia selain turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan masih punya cara lain, katanya. "Baik Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu." "Nyahlah," bentak Syekh Abdul Qadir. "Jangan kau goda aku, dan bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala aku selamat dari perangkapmu. Ketika saya sedang di rimba belantara tanpa makan dan minum untuk beberapa waktu yang lama, awan menggumpal di angkasa dan turunlah hujan. Syekh meredakan dahaganya dengan curahan hujan itu. Muncullah cahaya terang benderang di cakrawala dan berseru, 'Akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram.'" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Sosok itu pun berubah menjadi asap dan terdengar berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah engkau selamat dari tipuanku."
Padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang yang sedang menuntut ilmu ketauhidan. Lalu muridnya bertanya tentang kesigapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam mengenal bahwa itu adalah setan. Jawaban beliau dengan pernyataan yang menghalalkan segala yang haram, yang membuatnya aku tahu sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansurna fahati wa ridwani wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa makan. Al-Fatihah.